Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan amalan-amalan berbuka puasa. Ketika berbuka puasa sebenarnya terdapat berbagai amalan yang membawa kebaikan dan juga keberkahan. Namun seringkali kita melalaikannya. Kita lebih disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal yang paling utama yang sering dilupakan oleh banyak orang muslim ialah sebuah doa. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang amalan-amalan sunnah berbuka puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang dimaksud menyegerakan berbuka puasa bukan berarti kita berbuka sebelum waktunya. Namun yang dimaksud di sini adalah ketika matahari tenggelam atau ditandai dengan dikumandangkannya azan maghrib, maka segeralah berbuka dan tidak perlu sampai menunggu selesainya azan maghrib atau selesainya salat maghrib. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasa bi khairin ma'ajilul fitri. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat dan bukanlah menunggu hingga selesainya waktu sholat maghrib. Inilah contoh dan akhlak dari suri tauladan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla ayyusalliya fa illam takun rutubatin fa'ala tamratin fa illam takun hasawatin min ma. Rasulullah SAW bersabda, biasanya beliau berbuka dengan rutub atau yang lebih sering dikenal dengan kurma basah. Jika tidak ada rutub, maka Nabi Muhammad SAW berbuka dengan tamar atau yang biasa sering dikenal dengan kurma kering. Dan jika tidak ada keduanya, maka Nabi Muhammad SAW berbuka dengan seteguk air. Hadis hasanun sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua sebelum kita berbuka puasa, yaitu adalah berbuka dengan rotop, tamar, atau seteguk air. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyukai yang namanya rotop, karena itu sangat enak untuk dinikmati. Namun kita jarang menemukan rotop di negeri kita, karena kurma yang sudah sampai ke negeri kita kebanyakan adalah kurma kering atau yang disebut dengan tamar. Jika tidak ada rotop dan jika tidak ada tamar, barulah kita berbuka dengan seteguk air. Inilah yang disyariatkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sebelum makan berbuka, ucapkanlah bismillah agar bertambah keberkahan kita di dalam berbuka puasa. Inilah yang dituntunkan dalam ajaran Islam agar makan kita menjadi barokah, yang artinya kita menuai banyak kebaikan di dalam kita berbuka puasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu dengan bacaan bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah yang keempat, berdoa ketika setelah berbuka puasa. Dhahabat doma'u wabtallatil uruku fathabatal ajru insyaallah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabat doma'u wabtallatil uruku fathabatal ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka puasa, maka beliau mengucapkan doa ini, yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Doa ini bukan berarti dibaca sebelum berbuka, dan bukan berarti puasa itu baru batal ketika membaca doa ini. Ketika kita ingin makan, maka kita tetap dianjurkan untuk membaca basmalah sebagaimana dituntunkan dalam hadis sebelumnya. Ketika berbuka puasa, mulailah dengan membaca basmalah, lalu santaplah beberapa kurma, kemudian baru membaca doa ini. Karena doa ini merupakan yang bermakna tekstual, yang berarti ketika setelah berbuka puasa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sunnah yang kelima, yaitu berdoa secara umum ketika berbuka puasa. Ketika berbuka adalah waktu mustajabnya sebuah doa. Jadi janganlah sampai kita seorang muslim melewatkan waktu mustajab ini setiap hendak berbuka puasa. Manfaatkan momen ini untuk selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun la turaddu da'watuhum. Awalan al-imamul adil, wasani was-shaimu hina yuftir, wasalis wa da'watul madlum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa, dan yang ketiga orang yang terzolimi. Demikian sedikit kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga amalan-amalan sunnah ini bisa kita amalkan pada sisa-sisa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.